Sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, bagaimana cara kerjanya? Pertama, dimulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Setelah itu, dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Sambungan antar tulang-tulang dinamakan sendi. Gerakan sendi berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Sendi yang menggerakkan ke semua arah disebut sendi peluru. Contohnya sendi antara lengan atas dan tulang bahu. Sendi yang hanya bergerak satu arah disebut sendi engsel. Contohnya tulang paha dan tulang kaki bawah. Sendi yang hanya bergerak ke kiri dan ke kanan disebut sendi pelana. Contohnya hubungan tulang telapak tangan dan jari tangan. Sendi di mana ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain disebut sendi geser. Contohnya tulang hasta dan pengumpil. Sendi di mana tulang yang satu bertindak sebagai poros disebut sendi putar. Contoh tulang leher pertama, tulang atlas, dan tulang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 3 tipe otot. Yang pertama, otot jantung yang hanya terdapat di jantung. Yang kedua, ada otot lurik, yaitu otot yang menutupi seluruh rangka kita. Otot-otot lurik ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Untuk yang pertama, yaitu trapezius, adalah otot yang menyusun punggung. Yang kedua, yaitu pectoria, adalah otot yang terletak di dinding dada. Nah, selanjutnya, otot bisep. Otot bisep terletak di sepanjang lengan atas. Selanjutnya, latissimus dorsi, yaitu otot datar pada bagian punggung dan lengan belakang. Selanjutnya, yaitu gluteus dan maximus. Ini adalah otot yang membentuk bokong. Selanjutnya, yaitu hamstring. Hamstring ini adalah cedera saat adanya tarikan atau robekan pada otot hamstring. Next, ada quadriceps, yaitu kumpulan 4 otot besar yang terletak di paha. Selanjutnya, abdominalis, yaitu otot di sekitar rongga perut. Nah, yang terakhir, otot triceps, yaitu otot yang berongga 3 pada tempat berbeda di sepanjang lengan atas. Ini hampir sama dengan otot bisep. Jangan sampai tertukar ya guys. Itulah otot lurik yang menyusun rangka kita. Next, dari 3 tipe otot, ada otot polos yang menyusun organ-organ di dalam tubuh. Next, kita masuk pada sistem rangka manusia. Sistem rangka pada manusia tersusun atas 206 tulang berbeda dan terbagi atas 4 bagian besar. Yang pertama, tulang panjang, contohnya tulang paha. Yang kedua, tulang pendek, contohnya pergelangan kaki dan tangan. Yang ketiga, tulang datar, contohnya tengkorak. Dan yang terakhir adalah tulang vertebrate. Nah, kita masuk pada bagian rangka tubuh. Bagian rangka tubuh terbagi atas 2 bagian besar, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Kita masuk pada rangka aksial. Rangka aksial terbagi atas 80 tulang tersebar pada tengkorak, kolom vertebrate, dan toraks. Kita masuk pada rangka apendikuler. Rangka apendikuler terbagi atas 126 tulang yang tersebar pada bahu, tangan, pinggul, dan kaki.